Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Cipaul Kolbi dengan NIM 2317487 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam kelas 6C di Learning Journal ke-12. Ya, pada pertemuan sebelumnya kami membahas tentang perbedaan dan persamaan ceramah dan motivasi, praktik menyusun pesan, bahasa motivasi, serta persuasi. Nah, sebelumnya mohon maaf karena pada pertemuan kemarin saya masih belum bisa mengikuti kelas secara langsung dikarenakan masih dalam masa pemulihan pasca operasi tulang belakang. Ya, sehingga saya masih perlu membutuhkan waktu untuk bisa kembali beraktivitas normal. Semoga dan saya harap sekali minggu depan saya sudah bisa mengikuti perkuliahan seperti biasanya. Dan untuk pada video ini saya ingin mengulas kembali materi tersebut untuk sebagian dari Learning Journal ke-12 saya. Ya, pertama kita bahas mengenai perbedaan antara ceramah dan motivasi terlebih dahulu. Ya, nah, ceramah ini biasanya bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi, ilmu pengetahuan, ataupun nasihat kepada pendengarnya. Nah, sedangkan motivasi lebih berfokus memberikan semangat, dorongan, dan membangun rasa percaya diri seseorang agar mau berubah menjadi lebih baik. Ya, kalau dilihat nih dari isi pembahasan, motivasi itu lebih banyak menggunakan kata-kata inspiratif, pengalaman hidup, dan ajakan untuk bertindak. Sementara ceramah lebih terarah pada penjelasan materi, biasanya tentang pendidikan, agama, sosial, dan sebagainya. Ya, dari cara penyampaiannya aja berbeda teman-teman. Motivasi ini biasanya lebih persuasif, energik, dan membangun emosi audiens. Sedangkan ceramah itu lebih formal, terstruktur, dan fokus pada isi materinya. Ya, walaupun berbeda, keduanya juga memiliki kesamaan nih, merupakan bentuk komunikasi lisan di depan umum dan sama-sama bertujuan untuk mempengaruhi pola pikir maupun perilaku pendengar. Ya, selanjutnya mengenai praktik menyusun pesan. Ya, dalam menyusun pesan ada 3 tahap penting teman-teman, yaitu ada perencanaan pesan, penyusunan pesan, dan revisi pesan. Tujuannya itu agar pesan yang disampaikan lebih jelas, runtut, dan mudah dipahami oleh audiens atau pendengarnya. Ya, dalam menyusun bahasa juga terdapat beberapa teknik seperti penjelasan, contoh, analogi, testimoni, dan statistik agar isi pembahasan menjadi lebih menarik nantinya. Ya, kemudian juga membahas tentang motivasi. Ya, motivasi adalah sebuah dorongan dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan dan keberhasilan yang diinginkannya. Motivasi itu sangat penting karena bisa menjadi penggerak semangat seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Ada juga nih menurut Hasibuan, motivasi itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Ya, motivasi positif itu diberikan melalui penghargaan atau hadiah sehingga seseorang menjadi lebih semangat lagi. Sedangkan motivasi negatif diberikan melalui hukuman atau tekanan agar seseorang mau memperbaiki dirinya dan berubah. Nah, itu berbedanya dari motivasi negatif dan positif. Lalu yang terakhir itu kita bahas mengenai persuasi. Ya, persuasi itu merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan mempengaruhi pola pikir, sikap, maupun perilaku seseorang. Nah, dalam komunikasi persuasi, seseorang komunikator harus mampu memahami audiens agar pesan yang disampaikannya juga bisa diterima dengan baik nih oleh audiens atau pendengarnya. Karena itu, penggunaan bahasa yang tepat, penyampaian yang menarik, dan pemahaman terhadap audiens juga menjadi kunci utama dalam komunikasi persuasi. Yaitu teman-teman, tadi kita membahas mengenai
perbedaan persamaan dari motivasi dan ceramah ya. Itu ada sama-sama memiliki perbedaan dan memiliki kesamaan ya. Kesamaannya itu ya mereka sama-sama saling mempengaruhi pola pikir audiens. Nah, perbedaannya ya kalau motivasi itu fleksibel gitu. Kalau sedangkan ceramah itu lebih formal dan berfokus pada materinya saja. Nah, cukup sekian teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu kembali di Learning Journal selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.